adik-adik yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Kita mau ngapain sih hari ini, Nathan? Kita memuji nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Jesus. Amin. Coba yang udah mandi, angkat tangannya. Hap. Berarti kalau yang belum mandi nggak mau angkat tangannya karena bau. Bau nih. Bau nih, siapa yang belum mandi? Anak Tuhan pasti pagi-pagi sudah mandi. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau lipat tangan dan tutup matanya. Ikutin Cici Lucy berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan. Kami mau memuji. Memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Laskar Iman Pasti menang. Laskar Iman Pasti menang. kita mau angkat pujian di kepak-kepakan sayapnya. Musik. Kita memuji Tuhan. Di kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyangkan badannya, digeleng-gelengkan kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, haleluya. Goyang kanan, puji Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, haleluya. Goyang kanan, puji Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Digoyang-goyangkan badannya, agar tumbuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyangkan badannya, digeleng-gelengkan palanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, haleluya. Goyang kanan, puji Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, haleluya. Goyang kanan, puji Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Nah adik-adik yang zaman now, kita mau angkat pujian kasihnya seperti sungai. Kita mau menjadi generasi ilahi yang dilawat oleh Tuhan. Kita mau gaul di dalam Tuhan. Amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Kita mau kasih senyum terbaik kita buat Tuhan Yesus. Jesus. Amin. Kasihnya seperti
seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berikan kemuliaan bagi nama Yeay. Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita tiba saatnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau angkat penyembahan kita pada pagi hari ini. Pertolonganmu. Haleluya Yesus. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita percaya kalau kasih Tuhan Yesus ajaib dan nyata di dalam hidup kita adik-adik. Amin. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan sama-sama. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh, lipat tangannya, tutup matanya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Haleluya, haleluya. Kami rasakan kasih-Mu Yesus.
begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tangannya, tutup matanya, ikutin Cici Lucy berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau di dalam hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, selamat pagi adik-adik semuanya, shalom. Kita ketemu lagi nih di sekolah minggu GSJA Kebon Jahe. Walaupun kita ibadahnya online, tapi adik-adik tetap semangat kan mendengarkan firman Tuhan. Kan tadi udah memuji Tuhan, udah menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami duduk diam, tidak berisik, tidak bercanda, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik jangan lupa juga siapin Alkitabnya ya. Ya, sekarang kita mulai dengerin firman Tuhan. Siapin Alkitabnya ya. Cici ini ambil firman Tuhannya dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Kalian bisa baca di rumah ya. Nah, adik-adik ya, kita kan sedang belajar tentang breakthrough atau terobosan ya. Terobosan biasanya itu ke arah yang positif ya. Misalnya dari yang tadinya malas, nggak malas lagi ya. Terus yang tadinya suka main game, nggak main game lagi ya. Yang tadinya suka isengin temen, suka nakal, sekarang jadi anak yang baik. Nah, itu kalian namanya mengalami terobosan ya. Tapi adik-adik ya, saat kalian ingin mengalami terobosan dalam hidup kalian ya, nah ada tantangannya adik-adik ya. Salah satunya yaitu tantangannya kita takut hasilnya itu baik apa enggak sih, hasilnya itu bisa bagus gak sih, kayak gitu ya. Nah misalnya contohnya itu kita belajar dari Musa ya. Musa itu waktu dia dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalian pasti tahu kan udah ceritanya ya. Yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yaitu Musa ya. Nah Musa itu punya rasa khawatir ya. Padahal saat dia dipilih, dia bisa mengalami terobosan dalam hidupnya. Karakternya bisa diubahkan, ya kesabarannya bisa lebih sabar lagi ya. Tapi dia takut adik-adik ya, dia punya rasa khawatir ya. Khawatir kenapa? Khawatir bisa gak sih saya ini memimpin bangsa Israel yang begitu banyak ya kan? Bisa gak sih nanti orang-orang Israel tuh nurut sama saya kalau saya kasih tahu gitu ya. Nah itu ada rasa khawatir, nanti saya berhasil gak ya jadi pemimpin gitu ya. Itu rasa khawatir yang dialami Musa ya. Mungkin adik-adik juga begitu, pengen rajin nih belajar, tapi
nggak mau nyontek lagi, tapi nanti aku bisa gak ya, kayak gitu. Nah itu adalah tantangan ya, salah satu tantangannya kalau kita ingin mengalami terobosan, yaitu kita punya rasa khawatir akan hasilnya baik atau enggak gitu ya. Tapi adik-adik jangan khawatir, kita bisa belajar dari Musa ya. Adik-adik terus dengerin firmannya, jangan kemana-mana ya adik ya. Waktu Musa dipilih Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel ya, apa jawaban Musa ya? Apa dia langsung mau gitu ya? Nah coba kita dengar aja jawaban Musa ya. Di Keluaran 4 ayat 10, aku bacain ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nah adik-adik ya, Musa di sini merasa khawatir ya, merasa khawatir kalau dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, apakah hasilnya akan baik, sedangkan dia orang yang nggak pandai bicara ya. Nah dia merasa masih banyak orang-orang lain yang pintar, Tuhan cari aja orang lain. Nah tapi ya adik-adik ya, Musa bisa gak melewati tantangan itu ya? Musa bisa akhirnya melewati tantangan kekhawatiran yang dia alami ya. Dia kan tadi takut tuh hasilnya tuh kalau dia jadi pemimpin bagi bangsa Israel, bangsa Israel nurut apa enggak sama kata-kata dia, percaya apa enggak sama kata-kata Musa gitu ya. Nah terus dia bisa jadi pemimpin yang baik apa enggak gitu. Jadi itu namanya kekhawatiran akan hasil yang belum pasti. Jadi khawatir ya adik-adik ya. Nah kita juga sekarang seperti itu, kita punya terobosan, aku mau mengalami terobosan dalam mata pelajaran, aku nggak mau nyontek lagi. Nah kita komit nggak mau nyontek lagi, tapi mikir ya, tapi bisa gak ya aku dapat nilai bagus kalau aku nggak nyontek gitu ya. Wah mikir lagi ya, akhirnya kadang ntar nyontek lagi. Nah itu salah adik-adik, harusnya kita bisa belajar ya melewati tantangan itu. Kita nggak boleh nyontek lagi, harus belajar misalnya seperti itu. Nah Musa juga bisa melewati tantangan kekhawatiran yang dia alami ya, akhirnya dia bisa belajar ya. Nah kita mau tahu gak cara Musa gimana bisa melewati tantangan ini ya, supaya dia bisa jadi pemimpin? Ada caranya adik-adik ya. Ayo kita lanjut lagi, kita dengar ya. Cara yang pertama ya, cara Musa melewati tantangan dalam hidupnya, tantangan rasa kekhawatirannya. Cara yang pertama yaitu Musa mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kita baca nih ayatnya, Keluaran 4 ayat 11 sampai 12. Aku bacain aja ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan ya. Jadi Musa mengandalkan kekuatan dari Tuhan ya, apa yang dia katakan ya. Nah itu dari Tuhan yang mengajar, yang membuat lidahnya bisa memimpin, kata-katanya bisa didengar sama bangsa Israel. Nah Musa mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Sama adik-adik, kalau kalian misalnya mau belajar, nggak mau nyontek lagi ya, kalian juga bisa mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan pimpin saya, kalian bisa berdoa supaya saya nggak nyontek lagi ya, biar apa yang saya pelajarin saya bisa ingat Tuhan, seperti itu. Kalian juga bisa mengandalkan kekuatan dari Tuhan ya. Nah seperti itu ya adik-adik. Kedua ialah Musa taat kepada Tuhan. Aku bacain nih ayatnya ya. Keluaran 4 ayat 18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat ya. Jadi Musa taat kepada Tuhan ya. Waktu dia dipilih Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel ya, dia pamit kepada mertuanya agar dia bisa balik ke Mesir ya. Dengan dia balik ke Mesir, dia baru bisa menjadi pemimpin bangsa Israel ya.
Nah, jadi dia taat kepada Tuhan ya. Adik-adik juga bisa belajar taat kepada Tuhan ya. Nah, taat kepada Tuhan caranya gimana ya? Jadi misalnya kalian maunya nggak nyontek, mau komitmen nggak nyontek kan. Nah, kalian bisa belajar, itu juga namanya taat adik-adik ya. Waktu kalian belajar taat perintah kepada bu guru ya, tugas bu guru dikerjain dari sekolah walaupun sekolahnya online, seperti itu. Kalian harus tetap jujur ya, seperti itu. Nah, kalian juga bisa belajar jadi seperti Musa, yaitu taat kepada Tuhan. Waktu kalian taat kepada bu guru, misalnya PR-nya dikerjain ya, kalian juga akan mengerti kok lama-lama ya. Jadi kalian nggak nyontek lagi. Nah, adik-adik ya. Nah, itu adik-adik ya. Kalian bisa belajar taat sama waktu kalian belajar taat kepada bu guru, kepada misalnya mama yang ngajarin di rumah, itu sama aja kalian juga sedang belajar taat kepada Tuhan. Jadi seperti itu ya adik-adik, cara yang kedua, Musa taat kepada Tuhan. Adik-adik juga harus taat kepada Tuhan, kepada bu guru ya di sekolah, kepada mama mungkin yang ngajarin di rumah atau papa, seperti itu ya. Tiga adik-adik, cara yang ketiga bagaimana? Yaitu Musa percaya kepada Tuhan. Aku bacain ya. Keluaran 4 ayat 28. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat ya. Musa percaya kepada Tuhan ya. Adik-adik percaya juga gak kepada Tuhan? Percaya ya, kita harus percaya kepada Tuhan ya. Nah, adik-adik ya, kalau kalian mau belajar nggak nyontek, kalian percaya, kalian harus yakin kalian bisa tanpa menyontek ya. Kalian percayakan Tuhan yang memberikan kita kepintaran ya. Nah, adik-adik tahu nggak ada orang yang bodoh. Yang ada itu orang cuman malas belajar. Jadi kalian semua bisa. Jangan nyontek lagi mulai sekarang. Kalian bisa belajar ya. Nah, kalian bisa mengalami terobosan seperti Musa. Seperti itu ya adik-adik. Nah, adik ya, kalau kita ingin mengalami terobosan dalam hidup kita, dalam nilai-nilai kita ya, memang akan ada tantangannya. Kayak Musa tadi, dia khawatir akan hasilnya nggak bagus. Sama kayak kita juga suka merasa khawatir ya akan hasilnya. Kalau nggak nyontek, takut hasilnya nanti rapotnya nggak bagus kayak gitu ya kan. Nah, adik-adik mulai sekarang kalian tahu ya kan, biarpun ada tantangannya tapi ada cara mengatasinya. Jadi jangan khawatir, tetap melakukan terobosan dalam hidup kalian, dalam nilai-nilai kalian, dalam pendidikan kalian. Kalian harus terus mengalami terobosan ya. Firman Tuhannya sampai di sini dulu ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan kalian ya. Selalu berdoa dan mengucap syukur ya. Nah, kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.